Selamat pagi teman-teman dan Yesusta. Eh, Pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas ekonomi tentang manajemen badan usaha. Nah, pertama kali, apa itu manajemen badan usaha? Jadi, manajemen badan usaha dalam definisi simpel adalah proses mengelola sumber daya suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, eh, pengarahan, dan pengendalian agar usaha berjalan lancar dan berkelanjutan. Manajemen badan usaha mempunyai banyak pengertian berbeda dari beberapa ahli, yaitu dari menurut James L. Lundy, menurut James A. F. Stonder, dan Luther Solek. Dan pertama kali kita menyatakan James L. Lundy, yaitu adalah manajemen adalah tugas yang intinya merencanakan, mengkoordinasikan, memotivasi, dan mengendalikan usaha atau upaya orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen adalah apa yang dilakukan seseorang untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan. Menurut James A. F. Stoner, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan kepemimpinan dan pengawasan kegiatan anggota serta tujuan penggunaan organisasi yang ditentukan. Dan C. Menurut Luther Solek, manajemen adalah sesuatu bidang ilmu pengetahuan yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerjasama ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi-fungsi manajemen. Fungsi manajemen bertujuan untuk mengarahkan sekelompok orang dalam latar belakang pendidikan dan karakter berbeda agar bekerja dengan kesatuan visi dan tujuan yang sama. Berikut adalah pandangan dari beberapa ahli dengan bagaimana pengorganisasian fungsi manajemen dengan efektif. Uh, Jadi dalam dasar ini kita mempunyai tiga, yaitu adalah planning, organizing, dan controlling. Apa itu planning? Planning adalah manajemen berfungsi untuk menyusun perencana dan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Dan sekarang organizing, memecah kegiatan besar menjadi lebih kecil dan membagikannya kepada anggota sesuai keahlian masing-masing. Dan C, controlling, manajemen untuk mengawasi dan menilai kinerja para anggota sesuai dengan standar yang telah dibuat, kemudian melakukan perubahan jika terdapat hasil penilaian. Nah, sekarang kita masuk ke perencanaan. Perencanaan planning dalam konteks manajemen berusaha adalah proses menentukan tujuan, strategi, dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Pernyataan mendasar pada perencanaan. Sebelum merencanakan suatu manajer harus menjawab pernyataan 5W1H, yaitu what, why, where, who, and how. Jadi pertama kali kita menjelaskan what, itu adalah uh, seorang manajer harus menetapkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dan dirumuskan secara tepat dapat dicapai. B. Why, seorang manajer harus memberikan atau menemukan alasan terkait tujuan yang ditetapkan. Alasan yang diberikan harus disertai hasil analisisnya. Dan C. Where, seorang manajer harus mampu mempertanggungjawabkan pemilihan lokasi perusahaan. Dan D. Who, seorang manajer harus mempertanggungjawabkan alasan orang-orang tertentu dapat yang dipilih melaksanakan suatu pekerjaan. Dan D. When, seorang manajer atau pengambil keputusan harus dapat menentukan dengan tepat jadwal pekerjaan yang harus diselesaikan. Dan terakhir F, itu how, seorang manajer harus dapat menentukan seorang manajer tidak selalu melaksanakan suatu pekerjaan seorang ahli pekerjaan tersebut dapat pula dilimpahkan kepada stafnya. Sebenarnya ini ada when, tetapi saya lupa tulis, jadi begitu. Dan kita lanjut ke pembagian perencanaan. Itu adalah A. Perencanaan jenjang atas, B. Perencanaan jenjang menengah, dan C. Perencanaan jenjang bawah.
Kita pertama masuk ke perencanaan jenjang atas, yaitu di jenjang atas perencanaan lebih bersifat strategis. Itu untuk mengambil keputusan umum dan merumuskan tujuan. Dan B, perencanaan jenjang menengah yang yaitu lebih bersifat administratif yang menyangkut cara-cara untuk mengendalikan karyawan-karyawan. Dan C, kita mempunyai perencanaan jenjang bawah, yaitu pada jenjang bawah perencanaan ini lebih fokus untuk menghasilkan sehingga perencanaan mengarah pada pelaksanaan atau operasional. Dan 3, syarat-syarat perencanaan yaitu memiliki tujuan jelas, bersifat sederhana, memuat analisis terhadap kerja, bersifat fleksibel, memiliki keseimbangan, dan F, memiliki kesan bahwa segala sesuatu dapat digunakan secara efektif. Dan untuk terakhir kita mempunyai manfaat-manfaat perencanaan. Itu perencanaan dapat membuat pelaksanaan tugas menjadi tepat dan kegiatan tiap unit akan terorganisasi menuju arah yang sama. Dan B, perencanaan yang disusun berdasarkan penelitian yang akurat akan menghindarkan kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. Dan sekarang kita masuk ke pengorganisasian. Itu pengorganisasian diartikan sebagai keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu kesatuan yang dapat digerakkan dalam rangka mencapai tujuan. Organisasi tersebut tersusun dari beberapa tahap, yaitu 1, unsur organisasi, 2, manfaat pengorganisasian, dan 3, fungsi pengorganisasian, dan 4, bentuk organisasi. Nah, dalam 4 ini yang mempunyai variasi-variasi beda paling banyak, yaitu adalah organisasi garis, fungsional, dan garis besar. Jadi organisasi garis apa itu? Organisasi garis adalah bentuk organisasi dengan wewenang pimpinan langsung ditunjukkan kepada bawahan. Struktur organisasi garis akan digambarkan di gambar tersebut, menunjukkan bahwa pimpinan langsung membawahi mandur-mandur dan mandur-mandur langsung membawahi para buruh. Dan selanjutnya kita mempunyai organisasi fungsional, yaitu organisasi yang disusun berdasarkan sifat-sifat dan jenis fungsi yang harus dilaksanakan, seperti 1, terdapat pemisahan yang tegas dalam pemberian tugas. 2, pelaksanaan tugas tidak banyak memerlukan koordinasi. 3, koordinasi hanya perlu dilaksanakan oleh pimpinan di jenjang atas. Dan 4, pembagian unit-unit organisasi berdasarkan spesialisasinya. Dan terakhir kita mempunyai organisasi dari staff dan staff, itu organisasi yang dibantu oleh staff dalam tugasnya. Organisasi tersebut cocok untuk perusahaan besar-besar seperti kayak Alfamart atau apa gitu, Alfamidi, Carrefour, yaitu yang mempunyai banyak daerah dan kompleks. Dan C, kita mempunyai pelaksanaan. Pelaksanaan atau tindakan adalah fungsi manajemen untuk menggerakkan orang agar bekerja mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi ini penting karena berkaitan dengan sumber daya manusia. Pimpinan organisasi harus dapat memotivasi agar setiap orang mau bekerja sama. Menggerakkan orang memang tidak mudah, tapi dapat dilakukan dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka seperti yang dijelaskan oleh Abraham Maslow, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan dan keselamatan, kebutuhan sosial, kebutuhan akan prestis, dan kebutuhan aktualisasi diri. D. Pengawasan. Pengawasan adalah fungsi penting dalam organisasi yang bertujuan untuk mengoreksi kesalahan demi mencapai tujuan. Tujuan pengawasan antara lain memastikan pekerjaan sesuai rencana, mencegah kesalahan, menciptakan tanggung jawab, mengoreksi kegagalan, dan memberi solusi atas kesalahan yang terjadi. Pengawasan dapat berjalan efektif apabila memperhatikan hal-hal berikut. 1. Jalur. 2. Penetapan waktu. 3. Perintah pelaksanaan. 4. Tidak lanjut.
Nah, sekarang kita mempunyai tingkatan manajemen, yaitu manajemen puncak, menengah, dan pelaksana. Manajemen puncak adalah jenjang manajemen tertinggi. Jenjang manajemen tertinggi atau puncak biasanya terdiri atas dewan direksi dan direktur utama. Dan untuk manajemen menengah biasanya memimpin suatu divisi atau departemen. Tugasnya adalah mengembangkan rencana operasi dan menjalankan tugas-tugas yang ditetapkan manajemen puncak. Dan C, mempunyai manajemen pelaksana. Manajemen pelaksana menjalankan rencana dari manajemen menengah, mengawasi pekerja dan bertanggung jawab pada manajemen menengah. Dan kita mempunyai bidang-bidang manajemen. Manajemen adalah menyelesaikan melalui seorang lain. Artinya dalam organisasi ada seorang yang merencanakan dan mengorganisasi serta ada tenaga pelaksana. Seiring dengan kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, bidang-bidang manajemen dikhususkan berdasarkan tujuan masing-masing. Bidang-bidang manajemen tersebut antara lain manajemen produksi, pemasaran, keuangan, personalia, dan manajemen administrasi. Berikut adalah ringkas bidang-bidang manajemen tersebut. Pertama, manajemen produksi. Manajemen produksi mempunyai peran dalam mengorganisasikan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan untuk mengatur kegiatan ini. Perlu dibuat keputusan-keputusan yang berhubungan dengan usaha-usaha untuk mencapai tujuan agar barang dan jasa yang dihasilkan sesuai dengan apa yang direncanakan. Dalam manajemen produksi ada 4 tahap yang akan diilustrasikan, yaitu contohnya adalah nilai-nilai rata-rata ujian sekolah siswa. Untuk mencapai tujuan tersebut, sekolah membutuhkan siswa, guru, gedung sekolah, perlengkapan, dan sebagainya. Itu adalah masukan. Di sekolah terjadi proses belajar mengajar yang melibatkan sebuah input. Para siswa diajar oleh guru yang menggunakan seluruh fasilitas sekolah, seperti gedung dan laboratorium. Kepala sekolah bersama wakil kepala sekolah yang melakukan pengendalian agar seluruh proses berjalan sesuai dalam rencana. Dengan sistem produksi, kegiatan mengajar di sekolah tersebut dikenal sebagai proses transformasi atau transformation. Setelah menjalani proses transformasi selama 3 tahun yang diakhiri dengan ujian untuk kelulusan, siswa meninggalkan sekolah. Siswa berubah dari sebuah masukan menjadi keluaran, yaitu output. Selanjutnya, kepala sekolah akan bersama para guru akan mengevaluasi proses belajar yang berjalan di sekolah untuk melihat hasil ujian sekolah atau jumlah siswa yang lulus. Dalam sistem produksi, proses demikian tersebut sebagai umpan balik atau feedback. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen produksi adalah rangkaian kegiatan yang terencana dan terkendali dalam rangka mengubah input menjadi output dan melakukan evaluasi terhadap output melalui umpan balik. Dalam pengertian ini terdapat 2 hal penting yang mendapat perhatian dalam manajemen produksi, yaitu manajemen sistem produksi dan manajemen sistem dan pengendalian sistem produksi. Nah, perencanaan sistem produksi adalah proses untuk memproduksi barang-barang pada suatu periode tertentu sesuai dengan yang diramalkan atau dijadwalkan melalui pengorganisasian sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, mesin, dan peralatan lainnya. Dan ketika merancang sistem produksi, manajemen harus mempertimbangkan banyak faktor seperti A. Rancangan produk, B. Volume produksi, C. Proses produksi, D. Lokasi dan tata letak, dan E. Rancangan pekerjaan. Nah, pengendalian sistem produksi berkaitan dengan 2 masalah utama manajemen operasi, yaitu masalah mutu dan persediaan. Pengendalian mutu, perusahaan harus dapat menjaga agar mutu barang tetap dijamin. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memperhatikan hal tersebut. Satu, bahan baku digunakan harus bermutu, teknologi harus mutu, penetapan tanggal berlakunya produk. 4, pengamakan atau pengemasan yang baik mempertahankan mutu barang dan memperhatikan konsumen
dan B. Manajemen persediaan berhasil tidaknya berusaha menjual barang dalam banyak hal bergantung persediaan. Menurut Philip Kotler, pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial ketika seseorang atau kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran produk dan nilai. Dari pengertian pemasaran tersebut, manajemen pemasaran diartikan sebagai kegiatan pengaturan secara optimal dari fungsi pemasaran agar kegiatan pertukaran atau penyampaian barang dari produsen ke konsumen dapat berjalan lancar dan memuaskan melalui riset pasar, promosi, pengaturan organisasi pemasaran, sistem distribusi, dan cara memuaskan pelanggaran. Dan tersebut adalah contoh-contoh yang harus diikuti oleh agar pemasaran efektif, yaitu produknya harus yang diserviskan jika ada konsumen yang ingin, dan B. Harga tentu memainkan peranan penting dalam pemasaran. C. Promosi, keberhasilan produk di pasar ditentukan oleh aktivitas promosi perusahaan. Dan D. Distribusi atau penempatan, perusahaan harus memilih tempat yang sesuai dengan produk yang dipasar. Dan kita masuk ke manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah manajemen yang berhubungan dengan rangka untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan dan cara penggunaan dalam rangka mencapai tujuan. Hal-hal yang berkaitan dengan manajemen keuangan adalah manajemen sumber dana, manajemen penggunaan dana, dan pengawasan penggunaan dana. Yaitu satu, manajer keuangan harus dapat memilih sumber dana yang akan digunakan dalam perusahaan. Sumber dana tersebut dapat berasal dari dalam perusahaan dan dari luar perusahaan. 2. Dana yang ada harus digunakan sebaik mungkin agar nilai perusahaan makin meningkat pada masa yang akan datang. 3. Pengawasan penggunaan dana untuk tujuan efisiensi dan efektivitas. Sebaiknya perusahaan menetapkan pola penggunaan dana serta pola pengawasannya. Manajemen dan sekarang kita masuk ke manajemen personalia, yaitu manajemen personalia meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja, yaitu PHK, dengan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran perseorangan. Hal-hal yang berhubungan dengan manajemen personalia antara lain sebagai berikut: penerimaan pegawai, penilaian pegawai, promosi dan mutasi, dan motivasi. Sekarang kita masuk ke manajemen administrasi, yaitu adalah manajemen yang memberi perhatian pada pemberian layanan di bidang administrasi, penggunaan alat efektif, dan kemudian pada bidang yang lain. Untuk itu perlu diperhatikan hal tersebut. 1. Pengadministrasikan kegiatan. Kegiatan adalah organisasi penggunaan besar, sangat banyak dan beragam sehingga perlu dilengkapi dengan pengadministrasikan terpadu. 2. Pemakaian alat-alat perkantoran. Pemakaian alat-alat kantor harus efektif dan efisien agar dapat menunjang kemajuan organisasi. 3. Pemeliharaan organisasi. Manajemen administrasi harus dipikirkan keserasian dan efektivitas organisasi secara menyeluruh. Berikut adalah presentasi dari saya. Maaf jika ada masalah-masalah. Terima kasih sudah melihat presentasi saya.